Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman 245. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasa mengikat rambut kepala. Afa'an kuduhu li ghuslil janabah, apakah boleh aku lepas ikatan tersebut pada saat mandi janabah, untuk mandi janabah. Wa fi riwayatin wal haidhah, pada riwayat yang lain disebutkan dan pada saat mandi haid. Faqal la, kata Rasul, enggak perlu. Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salas hasayat. Tidak perlu, hanya cukup bagimu engkau siramkan atau engkau tuangkan pada kepalamu sebanyak 3 kali penuangan. Takhrijul hadis. Hadis Ummu Salamah rawahu Muslim wa qawlu wa fi riwayatin wal haidha syadzah laysat mahfuzatan. Lafaz yang wal haidha itu lafaz yang syadzah, tidak mahfuz. Faqad infarada biha ba'du thiqat wa sa'iru thiqat ala adami dzikriha. Bersendirian perawi, sebagian perawi yang thiqat bersendirian dari menyebutkannya, ya. Dan kebanyakan perawi yang thiqat itu tidak menyebutkan lafaz wal haidah. Fiqhul hadis, adapun fikih hadis ini, al mas'alatul ula, masalah yang pertama, fakul mar'ah dhafairu sya'riha inda ghuslil janabah awil haid. Hukum seorang wanita membuka kuncir rambutnya ketika mandi janabah atau mandi habis haid. Jadi kalau wanita dikuncir rambutnya, dikepang atau dikibet, apa hukumnya dibuka pada saat mandi, ketika mandi janabah? Alladzi alaihi jumhur ahli ilmi annahu la yajibu 'alal mar'ati fi ghuslil janabah aw fil ghusli minal haid an tafukka dhafaira ra'siha. Kata jumhur, tidak wajib bagi seorang wanita ketika mandi janabah atau ketika mandi haid untuk membuka kuncir rambutnya, tidak wajib. Fa idza kana sya'ruha madhfuran fala ba'sa bi ghuslihi duna naqdihi aw fakkihi. Kalau seandainya rambutnya tersebut madfur, dikuncir, maka tidak mengapa mandi tanpa dibuka atau dilepas kuncirnya tadi. Jadi kalau ada perempuan yang mandi janabah, rambutnya diikat, dikuncir, boleh tidak dibuka kuncir tadi. Wa daliluhum, dalilnya, ma jaa an Ummi Salamah anha qalat, dalilnya adalah hadis yang tadi
yang datang dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini wanita yang biasa mengikat rambut, apakah aku perlu kulepas pada saat mandi janabah? Qala la. Rasul mengatakan, tidak perlu. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalath khathayat. Tidak perlu, cukup saja bagimu engkau siramkan air 3 kali siraman di kepalamu. Wa ja'a fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, wal haidhah. Ya. Namun wala yujadu dalilun sharihun yadullu ala wujub naqdid dhafair indal igtisal minal haid. Namun tidak didapati dalil yang sharih yang menunjukkan kewajiban melepas kuncir ketika mandi haid. Illa idza kana ala ra'siha madah kal hina, kecuali kalau di bagian kepalanya ada zat tertentu seperti hina, fa innaha tanquduhu, maka perlu dilepas. Li ajli izalati haidil madah, untuk menghilangkan bekas-bekas hina atau yang semisalnya. Li annaha tamna usul alma ila sya'r, karena bisa menghalangi sampainya air di telinga tadi atau di rambut tadi. Itu kalau hina yang yang padat. Ya, tapi kalau hina yang halus, yang sudah nempel dengan rambut dan tidak ada melapis di rambut, maka tidak masalah. Wal masyhur indal Hanabila, pendapat yang masyhur dari pendapat ulama mazhab Hanbali, wa qaul Ibnu Hazm, dan juga ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, annahu yajibu 'alaiha naqduhu fi ghuslil haid dunal janabah. Yang masyhur dari pendapat ulama mazhab Hanbali dan juga pendapat Ibnu Hazm, wajib melepasnya ketika mandi haid, ya, tapi tidak pada mandi janabah. Merinci jadinya. Jadi dari pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali dan pendapat Ibnu Hazm, mereka mengatakan kuncir tadi, kepang rambut bagi wanita tadi, dilepas kalau mandi haid. Tapi kalau mandi janabah tidak perlu dilepas, katanya kayak gitu. Lima ja'a fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muwafina li hilal Dzulhijjah wa kuntu mimman ahalla bi umratin fahidtu qabla an adkhul Makkah fa adrakani yaumu Arafah wa ana haid fasyakautu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala da'i umrataki wanqudi ra'saki wamshiti wa ahilli bil hajj fa fa'altu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, muwafina li hilal Dzulhijjah, dalam rangka menunaikan hilal Dzulhijjah. Maksudnya apa? Dalam rangka menunaikan haji, ya. Dulu aku termasuk orang yang awalnya umroh, ahalla bi umratin, niatnya umroh. Berarti apa ini? Tamattu, ya. Tamattu. Aku haid ketika itu sebelum masuk kota Mekah. Lalu sampai datanglah hari Arafah. Ketika itu aku masih haid, sehingga aku mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Da'i umrotaki, tinggalkan umrohmu, lepas kepang rambutmu, wamtashiti, kemudian sisirlah, wa ahilli bil hajj, kemudian engkau ihlallah dengan haji. Fafa'altu, aku pun melakukannya. Zada Ibnu Majah waqtasili, Ibnu Majah menambahkan lafaz waqtasili, mandilah. Wa rijalu isnaduhu wa rijalu isnadihi thiqat, rijal perawi sanad-sanadnya thiqah. Wa ankaru al-Imam Ahmad, namun diingkari oleh Imam Ahmad. Fa fihi al-amru bi naqdir ra'si li ajli al-igtisal min al-haid. Pada hadis ini, kata Syekh Taufik, ada perintah untuk melepas kepang rambut dalam rangka mandi dari haid. Ya kan, di sini Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah apa? Wanqudi ra'saki,
wamtashiti, lepas kepang rambutmu kemudian engkau mandi. Ini ada perintah untuk melepas kepang rambutnya. Lakin yujab alaihi bijawabain, akan tetapi dijawab dengan dua jawaban. Al jawabul awwal anna hadza min babil istihbab, ini perintah menunjukkan sunnah. Faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqdi sya'ar wa bil imtishat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melepas kepang dan memerintahkan untuk sisiran. Wala khilafa fi adami wujubil imtishat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tidak ada kewajiban untuk sisiran. Fakadzalika naqdu la yakunu wajiban. Demikian juga ngelepas kepang rambut tidak wajib. Jelas? Sedangkan tadi pendapat Ibnu Hazm mengatakan apa? Wajib kan? Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua. Anna hadza khas bil igtisal li ajli al-ihram. Ini khusus pada mandi dengan niatan untuk ihram. Faqad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil igtisal wal ihlal bil hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mandi dan berihlal hajinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'i umrataki wanqudi ra'saki wamtashiti wa ahilli bil hajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dulu umrohmu, tinggalkan dulu umrohmu, lepas kepang rambutmu, sisir, kemudian engkau berihlal untuk haji. Walaisa ghusluhuna li ajli tahara minal haid. Kata jumhur, mandi di sini bukan dalam rangka untuk tahara dari haid, tapi mandi di sini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk min ajlil ihram, dalam rangka ihram. Walihada amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil igtisal ma'annaha la zalat haidon. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk senantiasa, atau Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk mandi dalam kondisi beliau senantiasa masih haid. Iya tidak? Aisyah kan masih haid. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Jelas? Menunjukkan mandi di sini mandi apa? Mandi ihram, bukan mandi haid. Sebab kalau mandi haid kan belum sah. Karena haidnya belum selesai kan? Jelas ya? Wa mazhabu jumhuril ulama asah. Pendapat jumhur ulama itu lebih sahih. Lakin tanqudu sya'raha fil ghusli minal haid ihtiyatan. Namun wanita dia perlu melepas rambutnya tadi ketika mandi haid dalam rangka untuk kehati-hatian. Wa khurujan minal khilaf, dan juga dalam rangka keluar dari khilaf ulama. Wa li adamil masyaqqah, dan juga supaya tidak berat juga, tidak repot. Faqad tagtasilu al mar'atu minhu fi syahr aw aktsar marra wahidah bi khilafil ghusl min al janaba yataqarrar katsiran fayahsul laha masyaqqa fi naqdi sya'riha. Sungguh apa terkadang seorang wanita itu, dia mandi minhu dengan sebab janabah atau afan minal haid. Minhu itu minal haid artinya. Faqad tagtasilu al mar'atu minhu ay minal haid. Terkadang seorang wanita mandi karena haid itu dalam sebulan sekali atau lebih. Difahami? Bi khilafil ghusl minal janabah yatakarrar katsir. Berbeda dengan mandi janabah, terkadang sering. Fayahsul laha masyaqqa fi naqdi sya'riha, sehingga ada masyaqqa berat. Jelas? Ya memungkinkan wanita itu sering. Ya. Apalagi pengantin baru. Ya enggak? Sehari 3 kali ya. Ya enggak? Itu makan siang sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Jelas ya? Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang berikutnya, masalah kedua. Al-ghuslu wahdahu min janabatin
aw haidin listibahatis shalah. Yang berikutnya, mandi saja. Mandi saja. Baik mandi janabah, karena mandi janabah, atau karena mandi haid, untuk kebolehan sholat. Maksudnya gini, pembahasan kita nih. Boleh enggak orang yang mandi janabah atau mandi haid, niatnya mandi, tapi tujuannya ngangkat hadas untuk sholat? Faham? Iya, iya. Dia enggak wudhu lagi. Contoh itu misalkan ya, antum janabah, junub. Itu ada kali, sungai. Antum boleh enggak mandi di sungai, mandi janabah? Air yang mengalir boleh kan? Antum nyemplung dengan niat mandi janabah. Selesai, udah langsung antum andukan, kemudian sholat. Boleh apa tidak? Gitu loh maksudnya. Cuma mandi saja, baik mandi janabah atau mandi haid, dengan niatan untuk membolehkan sholat, untuk kebolehan sholat. Difahami? Nah, alladzi alaihi jumhuru ahli ilmi, menurut jumhur, annahu yujzi'ul ghuslu wahdahu min janabatin aw haidin listibahatis shalah biduni wudu'in idza nawa bihi al-ghusla wal wudu' aw qasdas shalah. Kata jumhur, boleh mandi saja, baik pada mandi janabah atau mandi haid, dalam rangka pembolehan sholat dengan tanpa wudu, apabila dengan niat mandi tersebut ya, dengan dia diniatkan mandi, wudu, atau menginginkan sholat. Difahami? Jadi niatnya tadi, mandinya tadi cuman atau bukan sekedar mandi janabah, tapi dengan niat apa? Untuk bisa sholat plus ngangkat wudu juga, gitu. Difahami? Kata jumhur boleh. Al-awwal, hadis yang pertama, argumentasinya hadis Ummu Salamah, faqad qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki salasa hasayat wa fi akhirih summa tufidina alaikil ma fatathurin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, cukup bagimu mengguyurkan air sebanyak 3 guyuran. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasul mengatakan, kemudian engkau ratakan pada dirimu air tersebut, fatathurin, sehingga engkau suci. Lihat di sini suci. Umum kan? Ketika disebutkan suci kan berarti suci dari hadas besar, hadas kecil. Faktafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadiha bi ifadatil ma ala badaniha hatta tahsulala tahara. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan pembimbingan kepada Ummu Salamah dengan meratakan air pada badan supaya terhasilkan toharonya. Walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk berwudu. Wa idza sarat ala taharatin ubihat lahas shalah. Apabila dia wanita tadi berada dalam toharo, maka dibolehkan sholat. Kan suci. Hadas besar saja terangkat loh. Masa hadas kecil tidak terangkat? Jelas? As-tsani, dalil yang kedua. Qaulullah azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Kata Allah azza wa jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian mabuk. Jangan kerjakan salat kalau lagi mabuk sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula orang yang junub tersebut sholat ya, kecuali
Atau jangan pula orang yang junub tersebut masuk masjid, menurut tafsir sebagian ulama gitu ya. Jangan orang yang junub tersebut masuk masjid wala junuban. Dia menafsirkan orang yang junub jangan masuk masjid. Illa abiri sabilin, kecuali kalau cuma sekedar melintas. Hatta tagtasilu, sampai mereka mandi. Fanahallahu azza wa jalla al-junub ay yaqruba shalah hatta yaktasila. Di sini Allah azza wa jalla melarang orang yang junub untuk mendekati salat. Maksudnya apa? Orang yang junub jangan kerjakan salat sampai dia mandi. Ingat ya, sebagian ulama ada yang menafsirkan, sehingga Syekh Abdul Rahman Sa'di, ini dalil bisa dipakai untuk larangan orang junub masuk masjid. Ya, junub masuk masjid. Kecuali kalau cuma sekedar melintas. Itu menurut tafsir sebagian ulama. Ya. Ada yang menafsirkan maknanya larangan dari sholat. Bukan larangan masuk masjid. Tapi larangan sholat sampai dia mandi. Adapun orang yang junub masuk masjid boleh saja. Difahami? Seperti itu. Faktafallahu bidzikri al-ghusli li ajli ityanis salah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencukupkan penyebutan mandi saja dalam rangka mengerjakan salat. Fa'alaihi, maka atas dasar ini yakunul wudu mustahabban la wajiban wa hadha huwa sahih. Sehingga wudu tersebut hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Ini pendapat yang sahih. Jelas? Jadi sebenarnya bagi seorang wanita, baik laki-laki, baik wanita yang haid atau wanita yang junub, atau laki-laki yang junub, ya tidak ada laki-laki yang haid. Ketika dia mandi janabah atau mandi hadas besar, ketika diniatkan untuk terangkatnya hadas kecil dan juga niat untuk sholat, maka tidak perlu bagi dia berwudu lagi. Ya, itu menurut pendapat jumhur. Al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga. Dalkul badani inda ghuslil janabah awil haid. Hukum gosok-gosok badan ketika mandi janabah atau haid. Hukum gosok-gosok badan. Alladzi alaihi jumhur ahli ilmi annahu la yajibu ad-dalku fi ghuslil janabah awil haid. Menurut jumhur tidak wajib. Tidak wajib gosok-gosok badan ketika mandi janabah atau haid. Fayakfi sabbul ma'alal badan. Cukup menuangkan air pada badan. Wa ayyasilal ma'alal badan, dan juga air tersebut ngalir di badan. Wala yalzam imrarul yad asna al-ghusl. Tidak harus gerak-gerakkan tangan di tengah-tengah mandi. Yang penting air ngalir. Wa innama yustahabbu, itu hukumnya sunnah saja. Difahami? Antum gosok-gosokkan badan seperti tangan di badan seperti ini, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalam artian kalau seandainya antum ada air shower itu, antum di bawah shower gini-gini aja, gini. Sama dia tuh sah, namun sunnahnya antum meratakan lebih hemat air antum. Kalau antum nyemplung di sungai, tuh mandi janabah di sungai Musi langsung sung gini. Sah nggak mandi janabah antum? Sah, ya. Bukan lagi mandi janabah antum, nanti mandi mayat, mandi jenazah. Difahami? Sah, tanpa gosok-gosok. Yang penting airnya kena badan semua. Itu air sungai Musi antum langsung nyemplung gini, sah mandi janabahnya. Wa inna ma yustahab, itu hukumnya sunnah saja gosok-gosok tadi ya. Fala yujadu dalilun sahihun yanussu ala wujubid dalki. Tidak didapati dalil yang sahih yang menegaskan kewajiban untuk menggosok-gosok. Wa qad ja'at adillatun yufham minha adam wujubid dalki. Datang dalil-dalil yang difahami darinya tentang tidak wajibnya menggosok. Wa min hadzal adillah, ada dalil-dalil yang bisa difahami yang menunjukkan tidak ada kewajiban menggosok-gosok badan. Al-awwal, hadis yang pertama, hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salas hasayat." Kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah, cukup bagimu untuk menggosok-gosokkan atau cukup bagimu untuk menuangkan air di kepalamu sebanyak 3 tuangan. Di sini kan tidak disebutkan gosok-gosok, cuma tuangkan saja.
Tsumma tufidina alaiki alma fatathurin. Kemudian engkau ratakan air tersebut di badanmu, maka itu sudah suci. Faktafa bi amriha bisabil ma'ala badaniha. Di sini Rasul cuma menyebutkan apa? Cukup disiramkan di badan, diratakan. Tidak ada penyebutan gosok-gosok kan? Asani, dalil yang kedua, maja'a fi sahihain min hadithi Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala tamaru fil ghusli inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa inni ufidu ala ra'si thalatha akuf faktafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuslihi bi ifragil ma' ala badanihi. Juga disebutkan dalam hadis ketika mereka para sahabat berdebat berselisih tentang mandi janabah, bagaimana tata caranya di samping Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, adapun aku, sesungguhnya aku mengguyurkan air di kepala aku 3 guyuran telapak tangan. Di sini Rasul mencukupkan proses mandinya beliau dengan menuangkan air di badan. Tidak disebutkan apa gosok-gosok. Jelas? Ada ihtimal, bisa digosok, bisa tidak. Tapi Rasul tidak merinci. Ketika umum, maka kita fahami secara umum hadis tersebut. Jelas? Ini yang disebutkan pada hadis ini ya. Masih ada waktu, insyaallah kita lanjutkan kitab Syarah Nasihat di Talabatul Ilmi.